Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairal hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Pertama tentu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga sampai pada hari ini hari yang ke-24 kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan aman, ya, dengan sehat dan insya Allah dengan penuh semangat. Ini adalah hari ke-24 nanti kita akan akhiri kegiatan kita di saat terbit matahari. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap pagi, setiap terbit matahari itu dari persendian anggota salah satu dari kalian itu wajib atasnya untuk sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diingatkan setiap pagi, ya, setiap kita bangun tidur kita alhamdulillah dihidupkan kembali, karena tidur itu adalah replika dari mati, karena ketika kita tidur kita tidak tahu apa-apa. Dan demikian itu kemudian ketika kita mati, maka kemudian setelah bangun tidur kita bersyukur. Dan kemudian ketika kita pagi hari itu pun juga Rasulullah SAW mengingatkan akan salah satu nikmatnya, yaitu persendian tubuh kita. Kemudian nikmat dengan persendian itu apa? Ternyata kita bisa bergerak. Ya, ada yang kemudian tidak semuanya bisa bergerak. Karena semuanya bisa bergerak, maka kita seperti seonggok daging yang ditempatkan di tempat itu ngelupruh gitu ya, tetapi ada kita bisa tegak itu karena ada sendi yang kaku. Jadi ada sendi tubuh kita itu ada 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku. Semuanya berfungsi dengan baik, ya. Kok tidak kepala itu kok harus ada persendian, ya, sendinya sendi mati. Kenapa kok kemudian tidak sendi gerak yang nanti berubah-ubah wajahnya, nah? Atau seperti tulangnya itu seperti helm saja itu, ya. Jadi nggak ada sekat-sekatnya. Itu terus kan lebih kuat, nah tiba-tiba atos gitu, ya. Tetapi ketika nanti ada gangguan saraf, dokter sing anak ngoperasi piye, ya, tidak bisa diambil sebagian. Ya, bahkan teknologi sekarang itu sudah sangat canggih, bisa dengan model persendian antar tulang kepala itu bisa saling dilepas, kemudian dititipkan di tempat yang lain, ya. Saya punya saudara kecelakaan di pabrik, ya, kemudian harus operasi otak. Nah, kemudian untuk menjaga agar tulangnya itu tetap hidup, maka disimpan di bagian tubuh yang lain.
Nah, nanti pada perkembangannya sudah selesai kemudian diambil dan dikembalikan ke tempat ini. Ini karena apa? Hikmah persendian itu seperti itu. Begitu Allah itu menciptakan manusia itu dalam keadaan benar-benar sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memang dalam bentuk sebagus-bagusnya ciptaan. Jadi yang paling tepat untuk segala situasi ya seperti ini. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan dengan kondisi tubuh setiap persendian itu wajib atasnya sedekah. Ya, jadi di dalam hadis ya Rasulullah yang lain itu Rasulullah memberikan gambaran jumlahnya itu sekitar 360-an. Nah, ternyata bersesuaian dengan penelitian modern ya 360 sendi ya di dalam tubuh manusia itu, dan wajib di atasnya itu sedekah. Bayangkan kalau setiap sendi itu disedekoi kon bayar 1000 ngono ki saking murah itu. Bayangkan itu jempol itu asam urat itu kaya ngopo kae sing arak tetamban bagaimana ya, beribu-ribu ya, berpuluh ribu ya, mungkin ada yang beratus ribu. Nah, kemudian kalau misalnya dengkul ya yang sudah nggak mau ditekuk harus suntik ya, setiap suntik 300-an ribu ya. Berapa? Ya 300 nggih. Ya itu bagaimana ini persendian itu. Ternyata memang kemudian kalau dikalikan 360 berapa rupiah kita harus sedekah. Wah, ndak mampu ngono. Tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Setiap ucapan tasbih, tahmid, tahlil itu adalah sedekah. Setiap takbir ya itu sedekah. Setiap ucapan-ucapan yang baik sedekah. Menolong orang menaikkan barang dagangan ke tempat tunggangannya itu sedekah. Ya, maka begitu banyak peluang untuk sedekah. Dan tetapi kemudian untuk mencapai jumlah 360 itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala cukup hanya dengan 2 rakaat salat zuha. Maka jangan lupa ya, pagi hari itu kita bersyukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya pagi hari ini. Menikmati hangatnya mentari ya. Menikmati segala sesuatu yang ada di sekitar kita, maka diwajibkan atas kita bersedekah dengan segala kenikmatan itu. Oleh karena itu ya maka mari ya kita saling mengingatkan agar jangan sampai kemudian kita melupakan amalan-amalan yang sunnah itu ya, karena dengan amalan-amalan sunnah itu akan menutupi amalan-amalan wajib yang mungkin kita belum sempurna. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, mari kita saling bersemangat di dalam menjalani ibadah ini, terutama di bulan Ramadan ini. Ini adalah hari yang ke-24 ya, hari yang nanti akan bisa membuktikan kita itu akan menjadi calon pemenang atau malah menjadi pecundang ya. Kita akan menjadi seorang pejuang atau ya pokoknya anut grubyuk gitu aja. Hari yang ke-24 ya. Jadi ada karakter kuda pacu. Kuda yang benar-benar kuda pacu itu berbeda dengan kuda pada umumnya. Kalau kuda pada umumnya itu nek wis kari sithik itu bisa yang nglukro. Wah, ya wis mangsane ngecet-ngecet ye. Nah, maka kurang semangat ibadahnya kurang. Wah, tanggane kok wis tumbas apa panganan ngon dhewe kok urung ana. Nah, maka ibadahnya sudah mulai tergoda. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka mari ya kita ingat kembali tekad kita di awal Ramadan kita itu ya. Mungkin kita ingin menggenapkan di dalam satu hari ini sholat fardu itu berjamaah ya.
berjamaah sholat fardu itu mulai dari subuh sampai isya itu berjamaah terus ya. Itu cita-cita ya yang kuat gitu, apa di awal Ramadan dulu. Atau kemudian membaca Al-Qur'annya paling tidak satu hari itu 1 juz ya. Itu awal tekad kita waktu di awal Ramadan ya. Kemudian juga mungkin akan belajar menahan amarah. Nah, tapi nek wis mulai tanggal selawe ke kadang marahnya itu piye ke mbokne priye ke urung duwe apa-apa, anake njaluk apa-apa ta. Ya gitu ya. Atau kemudian akan memperbaiki akhlak. Ya, jadi akan memperfokus pada ibadah, tetapi yang rame bukan masjidnya, maune kebek kan soft mburi saiki tinggal soft 1 2 nah, atau malah hanya soft depan saja, yang rame malah pasar mall. Nah ternyata memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan cita-cita kita, tekad kita itu. Banyak sekali gangguan-gangguan yang menyapa kita, padahal menyapa upamane teko disapa kemudian kita fokus lagi kepada ibadah gitu ya bisa. Tetapi karena kita itu saking apa jenengane ya aksi tanggap cepat ya, jadi tidak saja menyapa tapi kemudian langsung ditanggapi langsung ditanggapi, kemudian saking asiknya nang pasar ya dadi kesuwen ya. Kemudian hal-hal yang lain itu menjadi terabaikan, termasuk yang namanya ibadah-ibadah. Padahal Ramadan itu adalah banyaknya peluang untuk meraih pahala. Tetapi memang yang namanya godaan itu akan menentukan apakah kita ini seorang pejuang atau seorang pecundang gitu nggih. Jadi kalau pejuang itu 6 hari yang akan datang itu bisa dikatakan sebagai wah ini masih ada 6 hari. Maka masih bisa untuk mengumpulkan bekal. Tetapi kalau pecundang itu wah isi 6 dino ya. Nah, sama atau berbeda itu? Masih 6 hari atau tinggal 6 hari? Nah, wah tinggal 6 hari kita puasane alhamdulillah ya, wis tekan semene tinggal 6 dino. Nah, atau wah masih 6 hari ya. Berdasarkan kalimat saja itu kita akan bisa membedakan. Orang yang mengatakan wah masih ada 6 hari itu menunjukkan bahwa kita masih punya energi, semangat untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Makanya ya tentu dengan 6 hari itu kita bisa berbuat menutupi kekurangan-kekurangan kita yang mungkin melenceng dari tekad kita. Masih ada malam-malam ganjil yang nanti dilipatkan pahalanya. Nah, ini adalah keistimewaan puasa itu seperti itu. Bahkan salah satu keistimewaan puasa itu sholat fardunya orang yang berpuasa itu cuma 3. Ndak nggih? Nggih napa mboten? Pun enten sing matur nggih teng niki enten sing ngendika nggih. Ibu-ibu langsung lho kok cuma 3? Nek poso niku siang napa malam? Siang. Pun tambah paham saniki. Poso niku cuma nek orang berpuasa itu sholat fardunya cuma 3. Nggih ta? Lah saniki pun mulai nggih. Nang apa? Karena nek pas orang yang berpuasa itu sholat fardunya cuma subuh, zuhur kali asar, nek maghrib pun mboten poso gitu. Oh ngoten to jebulane. Nah, itu salah satu keistimewaan orang berpuasa itu sholat fardunya mawon ping 3. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini memang kita harus tahan uji. Bahkan tahan uji terhadap sesuatu yang sangat dekat kita, sangat dekat dengan kita. Dunia kita itu tidak hanya ada dunia nyata saja, tetapi ada dunia maya yang itu ada di genggaman kita. Nah, di genggaman kita itu mulai berseliweran ya di medsos itu makanan-makanan ya, iklan-iklan ya yang kemudian menggoda selera, yang kemudian wah baju koyo ngene iki, makanan koyo ngene esuk arek nyediani koyo ngene. Bahkan yang sekarang itu di negeri Alengka itu memenuhi HP kita itu ya, sedang terjadi pertempuran antara Nakula dan Kurawa dan Kurawa kan, kerajaan Kurawa kan, ya jadi antara Prabu Arjuna dan Prabu Adipati Karna gitu. Nah, jadi mbiyen ke sing ngaran ke piye kok panah dipethuk karo panah. Ternyata betul sekarang itu nggih. Jadi rudal ya dari satu negara dipethuk dengan Iron Dome ya. Nah, itu ternyata terseperti itu. Jadi nanggon biyen nang televisi TVRI itu kan panah urung ngasih tekan wis dipanah maneh. Ternyata itu rudal ya, sekarang sebelum sampai di rudal lagi. Nah, itu adalah salah satu yang memenuhi godaan-godaan kita. Ya sehingga kita pengen tahu ki terus piye, teram ki piye terus ki piye kita. Nah, tentu kita kemudian mensikapinya dengan baik. Jangan sampai kemudian kita salah di dalam berdoa. Karena di sana yang lebih dominan itu bukan perang agama, tapi itu adalah perang kepentingan, perang ekonomi ya. Maka jangan lupakan saudara kita yang ada di Gaza itu. Jadi kita mungkin terlena dengan Iran dan Amerika, dengan Israel, tetapi di Gaza itu tetap membutuhkan perhatian, membutuhkan doa. Ya, jadi Gaza itu bumi Allah yang sedang kemudian ayat-ayat itu benar-benar terbukti sekarang itu. Ya Allah berfirman ya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Ya, sungguh akan aku coba kalian ya dengan ketakutan, dengan kekurangan ya, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan ya. Dan berbahagialah orang-orang yang sabar. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan ya saudara-saudara kita yang ada di negara-negara tetangga kita ya, bahwa banyak negara-negara muslim yang sedang diuji seperti itu. Semoga mereka mendapatkan kemuliaan, semoga mereka mendapatkan kemenangan, semoga mereka mendapatkan pertolongan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentang doa ini di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat dibuka peluang untuk banyak-banyak berdoa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ada ya 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak, dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di saat kemudian Ramadan itu keistimewaannya tidak hanya malam hari ya. Malam hari ada ibadah-ibadah sholat malam ya. Kemudian pagi harinya pun, siang harinya pun juga ada keistimewaan, yaitu dengan banyak memperbanyak doa. Maka jangan dilupakan kesempatan-kesempatan ketika kita terutama pada waktu-waktu khusus, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan kita, misalnya sholat fardu itu
doa di sujud terakhir atau doa sebelum salam itu kemudian jangan lupakan untuk berdoa, termasuk di luar sholat. Berkaitan dengan doa ini ya jamaah, ya ada satu kisah di abad kedua Hijriah, ya di zaman tabi'in ada seorang ulama zuhud, ya mungkin pernah mendengar panjenengan kisahnya, seorang ulama yang namanya Ibrahim bin Adham, ya beliau sebenarnya adalah seorang pangeran, ya dari wilayah Afghanistan, itu negeri Balkh, ya Balkhi, ya yang sekarang itu wilayah Afghanistan. Dia seorang pangeran, anak seorang bangsawan begitu, yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada. Itu mempunyai hobi berburu, sehingga kemudian kehidupannya itu tidak ada kesulitan sama sekali. Tetapi di dalam perenungannya ada sebuah kalimat yang kemudian memenuhi di dalam pikirannya itu, bukan untuk ini kamu diciptakan, bukan untuk ini kamu diperintahkan. Nah itu terngiang-ngiang terus ketika berburu itu, oh kok koyo ngene ya, urip kok koyo ngene. Maka kemudian setelah melalui perenungan, kemudian Ibrahim bin Adham itu memutuskan untuk meninggalkan kehidupan mewahnya itu. Dia kemudian mencari ilmu, ya ke ulama ya, ke tempat-tempat tertentu, sampai kemudian dia menjadi seorang ulama yang terkenal. Kemudian di dalam perjalanannya itu sehingga ketika melewati suatu pasar, orang-orang berkumpul minta nasihat dari beliau. Kemudian ada yang bertanya, ya Aba Ishaq, ya jadi di nama kunyahnya itu Aba Ishaq, bagaimana ketika kami itu berdoa tetapi tidak dikabulkan? Banyak berdoa, padahal di dalam Al-Quran itu ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya engkau akan dikabulkan untukmu. Nah kami sudah banyak berdoa, kami sudah banyak bermunajat, kami sudah banyak memohon, ya, tetapi tidak dikabulkan. Bagaimana? Ya Syekh, ya kemudian Syekh tadi, ya Ibrahim bin Adham menjawab, ya kalian banyak berdoa tapi hati kalian telah mati, sehingga doa kalian tidak bisa mengetuk, tidak bisa menggetarkan pintu langit, ya hati kalian telah mati oleh banyak perkara. Ya di dalam kisah tersebut, di dalam satu kitab, ya itu ada 10 perkara. Nah 10 ini ya terlalu panjang itu, nanti kita mungkin ada beberapa saja yang kita bahas, ya hati kalian telah mati oleh beberapa perkara sehingga tidak bisa menggetarkan pintu langit, tidak bisa kemudian doanya tidak dikabulkan. Yang pertama, kalian kenal Allah tetapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Jadi kita yakin betul bahwa kita itu ada bukan karena kebetulan, ya ada karena penciptaan. Dan semua orang, baik orang itu beriman atau kafir, Islam atau siapapun, ya itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, ya tentu bukan kemudian akan menjawab yang lain, pasti akan mengatakan Allah. Paham, Allah itu yang menciptakan kita. Tetapi dari situ, ya sudah mulai berpisah. Kalau Allah yang menciptakan, siapa yang disembah? Di sini mulai berpisah.
Ono sing tetap menyembah Allah, ono sing tidak menyembah Allah. Ya. Kemudian siapa yang memberi rezeki? Tentu bukan kemudian kita akan mengatakan bahwa yang menumbuhkan padi kita itu kita, ya. Tetapi akan mengatakan bahwa yang ngecat Lombok, siapa sing ngecat Lombok? Allah, ya. Tetapi dari situ sudah mulai terpisah lagi. Ada yang bersyukur, ada yang tidak. Padahal hak Allah atas hambanya itu adalah dengan diibadahi, dengan tidak mensyirikkan, dengan tidak mensekutukan. Banyak hak Allah yang kemudian tidak ditunaikan oleh kita, sehingga doa-doa kita itu tidak dikabulkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbahagia sekali kita berdekat-dekat dengan majelis taklim, berdekat-dekat dengan orang-orang yang kemudian bersama-sama untuk saling mengingatkan, sehingga kita bisa untuk saling memberi semangat agar kita di dalam kehidupan kita itu memenuhi hak Allah. Hak Allah itu apa? Tentu hak Allah adalah untuk diibadahi. Dengan cara bagaimana kita beribadah kepada Allah, dan dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah sebab yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak diijabah oleh Allah, adalah kita mengenal Allah tetapi kita tidak memenuhi hak-hak Allah, hak Allah untuk diibadahi. Padahal kita diciptakan itu adalah hanya untuk beribadah. Tentu beribadah dengan cara yang telah kita ketahui, ya, dengan cara sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama pada ibadah-ibadah khusus, ya. Nah, ibadah-ibadah umum juga asal tidak menselisihi dari syariat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang kedua adalah kita mengaku Rasulullah SAW itu sebagai utusannya, tetapi kita tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya jamaah, ini memberikan pengingat pada kita. Ternyata sunnah Rasulullah SAW itu apa yang sudah kita lakukan. Banyak hal-hal yang harus kita mungkin selalu benahi, ya. Jadi sholat kita ada sunnah-sunnah di dalam sholat kita itu yang mungkin tidak kita lakukan. Menyempurnakan wudhu, jadi ketika sholat itu menyempurnakan wudhunya itu ya jangan asal sing penting sah sholat, tetapi setiap gerakan wudhu itu menghapuskan dosa, ya. Ya, di dalam sebuah hadis itu, ya, ketika kita membasuh tangan itu dosa itu keluar dari sela-sela jari kita, maka nikmati wudhunya. Kemudian sebelum sholat fardu itu ada sholat-sholat yang mengiringi. Setelah sholat fardu itu juga ada sholat-sholat yang mengiringi pula, ya. Maka jangan dilupakan, itu adalah sunnah-sunnah. Kemudian tidak hanya ibadah-ibadah wajib saja yang ada sunnah-sunnahnya, ya. Mulai dari makan, ya. Mulai dari kita tidur ada sunnah-sunnah setelah bangun tidur. Bahkan sampai tidur lagi itu kalau kita kumpulkan itu banyak sekali sunnah-sunnah yang tidak kita lakukan. Bahkan ketika kita tidur kemudian terjaga malam hari mau pipis, ya, itu ada sunnah. Sunnahnya apa? Ada doa. Doa ketika kita terbangun dari tidur, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillahi wa subhanahu wa la ilaha illallah wa huwa akbar la haula wa la quwata illa billah. Terus Allahumma firli. Nah, di situ ada sunnah ketika kita
terjaga dari tidur. Nah, kemudian padahal itu mau tidur lagi. Banyak sunnah-sunnah yang kemudian mungkin terlupakan karena saking biasane. Maka memang bagus sekali misalnya kita mau masuk pasar ndangak gitu ono tulisan yang mengingatkan kita. Sunnahnya kita mau masuk pasar itu ya ono doa kayak gitu. Kemudian di pintu kita itu yang pintu keluar masuk itu tempeli stiker doa sunnahnya mau keluar rumah ya. Doa masuk rumah. Doa kemudian di masjid itu juga ada stiker ya, itu saling mengingatkan apa sunnah-sunnah yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, jadi ini apa kita mengaku bahwa Rasulullah SAW adalah tauladan kita, tetapi kita melupakan sunnah-sunnahnya, melupakan bersolawat kepadanya. Nah, ini ada sebagai penghalang dosa doa-doa kita sehingga tidak mudah dikabulkan. Kemudian penyebab yang lain adalah kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Memang di dalam bulan Ramadan ini banyak ya orang yang berusaha untuk memperbanyak doa-doa, memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi kemudian isinya itu tidak paham. Maka sunnahnya adalah kemudian memahami isinya, jangan hanya membaca saja tapi kemudian artinya tidak dipahami. Ya, kita sudah dimudahkan, ada Quran terjemah, ada kajian-kajian ya. Tapi kemudian kita ketika diingatkan tentang sabar, membaca ayat-ayat sabar, anake ganggu. Nah, kok sik mbokne gek maca padahal sing gek diwacake tentang ayat-ayat tentang sabar to. Anake ganggu, kok sik tak ngerampungake sing maca Quran sik. Lho ki piye to? Membaca ayat-ayat tentang infak. Nah, panuwun padha nyuwun sumbangan. Prairien. Nah, padahal kayak maca tentang surat ayat-ayat tentang infak. Nah, jadi hanya sebuah bacaan saja Al-Quran itu. Membaca soal tentang mendirikan sholat, ya. Tapi kemudian azan ya cuek saja. Nah, cuek saja. Paling kemudian Gusti ngrungokake azan. Padahal azan itu adalah panggilan sholat. Ya. Sehingga engko mbasan wis krungu qomat, sing mas-mas ke njuk berubut-berubut melayu, sing panggilan sholat ke azane apa qomate. Nah, ini terjadi di banyak masjid itu. Nek qomat, njuk berabat melayu, padahal panggilan sholat itu adalah azan. Tapi ya tetap ora apa-apa. Kemudian ada beberapa yang kemudian menerapkan beberapa trik. Azane nggo speaker, tetapi karena sudah disepakati komate ora nggo speaker. Ada yang seperti itu. Sehingga ketika azan ya kemudian mak berubut gitu. Karena tidak pengen tertinggal. Tetapi juga kemudian jangan langsung diterapkan karena link kita itu ada ring 1, ring 2, ring 3, bahkan mungkin ring 10. Krungu nek komat joget mangkat kuwi to. Nah nek ring satunya itu nek wis mangsa 10 menit sebelum masuk waktu ke wis wudu. Nah, ring 2 engko nek wis krungu azan, nah joget ngerampungke gawean, ngerampungke sik gaweane joget wudu. Ora kemudian ninggal gaweane njuk wudu. Nah, tapi ana sing ring 10 nek komat kek melayu. Nah, maka ya tetap saja harus ada kesepakatan di dalam jamaah itu ya. Jadi panggilan adzannya itu seperti itu. Panggilan adzannya nggo speaker tapi nek komat ora jajal. Nah, itu tapi tidak harus seperti itu. Ya harus ada kesepakatan bersama.
sehingga sama-sama mengetahui, karena memang orang itu berbeda-beda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang menjadi penyebab yang ketiga. Apa penyebab yang ketiga niku? Membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isinya, itu menjadi penghalang penyebab matinya hati sehingga doa tidak dikabulkan. Ya. Kemudian kita membaca tentang banyak hal ya, tentang kejujuran, tetapi tidak berlaku jujur. Membaca tentang haji, paham ya bahwa haji itu adalah rukun Islam, tetapi kita tidak pernah berdoa untuk bisa melaksanakan haji saja tidak. Ya. Apalagi kemudian melakukan satu usaha. Usaha bagaimana? Ya. Memang haji itu adalah rukun Islam yang bersyarat. Jadi apabila mampu melakukan baik secara fisik atau kemudian bekal. Tetapi ada usaha untuk bisa naik haji itu. Ini pada sebelum tahun 2010-an itu saya bertemu dengan salah satu teman saya. Ya, beliau teman-teman sekolah ya, itu piye nek nganu apa jenengane ya berbicara tentang haji. Ya salah satu wujud bahwa kamu punya keinginan untuk haji itu adalah buka rekening haji. Buka rekening itu ya tidak harus kemudian mungkin langsung ngarak 20 juta ngono abot. Tetapi paling tidak kiye rekening orang tak udik-udik. Ya kan buka rekening cuma 50.000 nggih. Nggih. 100.000. Nah, kebijakan bank satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda nggih. Nah, jadi apa itu buka dan saya yakin ini saya buka. Ya, terus piye? Pokoke nek gawe wadahe sik, engko sing arak ngisi kuwi Allah. Nah, jadi buka rekening yang tidak akan diudik-udik. Ya, jadi nek ora ana wadahe mrojol terus mesti. Itu ya. Mulakno gawe wadahe sik, buka rekening sing ora ang dijukuk. Bunga dan kita proyeksikan ini rekening untuk haji. Adapun kemudian Allah menakdirkan yang lain, sebelum itu terkumpul kok sudah dipanggil dulu, itu kita sudah berusaha, kita sudah melaksanakan niat itu. Jadi jangan kemudian nek haji ngono wong nek ora mampu ya ora ya. Itu rukun Islam, harus ada usaha untuk ke sana. Ya paling tidak itu buka rekening itu. Rekening ya ora langsung sing rekening dapat porsi kursi. Ya kalau kemudian harus 25.500.000 ya, itu abot mungkin, tetapi rekening yang tidak sejumlah itu, tapi yang tidak akan saya udik-udik. Boleh kemudian rekeningnya itu buku tabungan buku kaleng ya, kaleng di rumah juga tidak apa-apa, tapi ini akan saya proyeksikan untuk haji. Apalagi orang-orang yang sudah punya kemampuan itu harus daftar. Aku umure wis widak. Tapi wujudnya bahwa kamu pun sudah secara harta sudah mampu itu ya kamu daftar. Ora eman-eman. Wong nek upamane antri itu pirang tahun? 26 tahun. Ya, 26 tahun ndak ana umur semono ki isih ngono. Perkara umur itu Allah yang Maha tahu. Sing penting wis melaksanakan begitu. Jadi kalau sudah ada rezeki yang cukup ya langsung didaftarkan yang punya porsi kursi. Nah itu, jadi itulah penyebab matinya hati itu membaca ayat-ayat Al-Quran ya, tetapi tidak mengamalkan isinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu hati ini harus kita kelola agar hati ini menjadi yang qalbun yang salim, qalbun yang bisa kemudian tanggap terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam, sehingga kita itu bisa melaksanakan. Maka tentu kita bisa mencari obat hati ya, dalam
nada-nada itu yang sering kita dengar di pujian-pujian masjid itu, Ubadati yang 5 itu tidak hanya nyanyian saja, tetapi itu menjadi sebuah pengingat ya bahwa hati kita itu harus kita obati. Penyebab hati yang mati lagi apa? Kita itu yang keempat itu adalah tahu pasti akan mati tetapi tidak berusaha tidak persiapkan untuk bekal untuk kematian. Ya, yakin orang itu tidak ada yang bisa hidup selamanya. Tetapi kita tidak pernah mencari bekal untuk hidup itu. Nah, ini menyebabkan hati itu mati. Ya, jadi tentu kita yang kita pikirkan itu jangan hanya tentang nasib keluarga kita saja, tetapi nasib kita pun juga harus kita pikirkan. Bukan nasib secara keduniaan, tetapi nasib akhirat. Ya, jadi orang ketika kalimat yang sering kita dengar itu ojo mikir awake dhewe wae tapi mikir wong liya, mikir keluargane. Saiki diwalik nek dong mongso akhirat itu ojo mikir keluarga wae, mikir awake dhewe. Nah, dibalik sekarang. Awake dhewe itu harus mempertanggungjawabkan. Suami-suami ini nanti mempertanggungjawabkan bagaimana mendidik istrinya. Nah, yang ditanya itu bukan istrinya tetapi suaminya itu piye kamu mendidik istrinya sehingga bisa saling di dalam keluarga itu terjadi saling menyemangati. Ya. Nasibnya kita itu harus kita perhatikan. Bekal kita itu cukup atau tidak untuk kembali ya kepada Allah setelah kita matian. Ya. Jadi ini adalah penyebab hati yang mati. Kemudian penyebab yang lain adalah kita itu setiap saat itu menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mensyukurinya. Jadi mulai dari bangun tidur belum apa-apa sudah bisa membuka mata kita, itu adalah satu kenikmatan. Hidung kita tanpa kita perintah itu sudah langsung menghirup ya. Jantung kita itu selama kita hidup itu terus berdetak, itu adalah kenikmatan. Tetapi tidak mensyukurinya. Apa-apa yang kita makan ya, itu adalah kenikmatan. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang dengan penuh kebaikan itu ya, itu adalah kenikmatan. Tetapi kita tidak mensyukurinya, maka itu menyebabkan hati kita itu mati. Onone ming kurang wae. Ya. Wah, ye panganane semene ya. Tambah ya. Wah, ye tase ke urung ana sing matching karo seragame gitu. Nah, tak ngesuk tak tumbas tas sing warnane pink. Nah. Wah, tapi kudunge jajang nek di lumpuhake pira-pira. Nah, ini terus saja jeng dipikir hanya yang sifatnya itu matching gitu. Lupa sehingga tidak mensyukurinya, padahal wujud syukur dengan rezeki itu bagaimana toh? Menggunakan rezeki itu pada sesuatu yang lebih diridhoi oleh Allah. Ya memang Allah ridho gawe tuku kudung wong duwite halal, kudunge tukune ya halal, tetapi yang lebih ridho itu kudunge cukup, aja kekakean ya. Nah, aja kakean. Nah, tapi wah ya isinnya nek dipanggil pejabat kok apa pakaiane sing kene ngesuk tak pakai apa maneh saiki nek kondangan itu ana sing apa dress code kudu kaya ngene. Wah, urung duwe iki lho. Wah, langsung googling. Wah, isi ana seminggu. Sampai apa ora ki ta? Sampai apa tidak ini waktune untuk saka Shopee, saka Tokopedia ki tekan apa ora ki? Wah, sampai ya klik lah. Klik mumpung isi ana bonus.
Nah, sehingga kita lupa bagaimana cara mensyukuri rezeki yang kita terima itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa penyebab matinya hati kita itu. Sehingga memang harus kita obati. Ya, tombok ati iku 5 perkarane sing nomor 1 napa? Maca Quran sak maknane. Niku wau. Dadi men iso mengamalkan isinya maka maca Qur'ane ya kemudian ya sak maknane. Lebih baik mana maca Quran terus ya lurus wae karo sak ayat sak makna ya. Ya ketika kemudian waktunya itu pikirannya kayak longgar, kayak ora kemurungsung, maka maca Quran seayat kemudian diteruskan artinya itu insya Allah lebih berkah. Tetapi nek kemudian pikiran kita sedang tidak fokus, arak maca artine ya ming artine ming waca tok tetapi tidak masuk ke dalam hati. Ya maka ya maca Quran tartil saja. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah, wah ini kayak rotok seloge. Ya, saya akan mengkaji dengan artinya. Jamaah yang demikian Allah Subhanahu wa taala, maka itu beberapa penyebab matinya hati itu. Harus segera kita obati. Masih ada 6 hari ya. Jadi jangan tinggal 6 hari, tetapi yang menunjukkan semangat bagi kita masih ada 6 hari untuk kita mewujudkan tekad kita yang kadang belum terlaksana ya. Tekad kita yang mau membaca minimal 1 juz 1 hari yang tidak terlaksana masih ada 6 hari. Masih ada kemungkinan menjumpai Lailatul Qadar yang sehari itu dilipatkan menjadi 83 tahun. Nah, itu adalah sesuatu kemurahan yang luar biasa. Maka mari saya mengajak diri saya sendiri dan juga panjenengan jangan putus asa ya. Kita harus jadi pejuang, kita harus jadi pemenang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita semangat sehingga kita melaksanakan ibadah kita ini dengan penuh kesungguhan, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan semangat dan penuh dengan keikhlasan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.